Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi Ustadz Bahtiar Nasir, sayang beliau sudah ada kewajiban yang lain. Dan Ustadz Rusmin, Masya Allah. Sekarang kita ada kehadiran beberapa ulama. Bahagia sekali kan, tadi ada profesor dari Ummul Qura. Saya bagian pembawa acara saja. Aduh. Kalau ketemu dengan para ulama, kalau balon itu kempes tuh hadir. Saya cuma seorang agim saja, doakan ya. Kalau sudah hadir, sudah selesai sholat sunnahnya, mari Ustadz sudah ada Ustadz Tuan Guru Bajang, ada seorang ulama, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Yang itu boleh, yang mana aja yang cocok ya. Bukan kursi DPR, yang rebut-rebut. Padahal Ustaz, kita ajak juga beliau dari Mesir yang punya kampung Quran. Fadal Syekh, masya Allah Syekh, jazakallahu khair. Ya, Ustaz, fadal. Sini atau Ustaz? Oh, terjemah ya. Ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang baik. Kelihatan tidak dari belakang? Yang tidak kelihatan berdiri ya. Sahabatku sekalian, apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah Maha tahu isi hati kita? Apakah Allah mendengarkan setiap yang terucap? Apakah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi? Masya Allah. Pertemuan ini hanya akan bermanfaat kalau pertemuan ini membuat kita semakin yakin kepada Allah. Pertemuan ini akan bermanfaat kalau bisa menambah amal soleh kita. Pertemuan ini bermanfaat kalau bisa tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabr. Ya, insya Allah. Terima kasih Ustadz sudah hadir bersama kami. Jazakallahu khair. Saya bahasa Arabnya yang bagian ringan-ringan saja ya. Tiga-tiganya ini ahli bahasa Arab. Paham? Terima doa. Bahasa Indonesia ringan-ringan juga. Bisa bahasa Indonesia. Terima kasih ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Saya cinta kamu karena Allah. Masya Allah. Wah, nggak perlu terjemah dong ya. Bab pertama kita akan menceritakan hikmah Ramadan. Ya, sahabatku sekalian, bahwa boleh cerita duluan hikmah Ramadan ya. Bagi saya hikmah yang paling penting dari Ramadan adalah sibuknya merasa ditatap dan disaksikan Allah. Karena dalam Ramadan kita saum tidak ada yang tahu kalau kita batal. Tetapi Ramadan melatih kita, Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir.
Jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah sangat sibuk. Allah ma'ana. Karena kalau orang sudah sibuk, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, wa huwa sami'ul alim, maha tahu, insya Allah kita akan terjaga. Maksiat itu karena tidak merasa dilihat Allah. Maksiat lahir, maksiat batin karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah. Makanya hadirin, barang siapa yang sangat sibuk merasa ditatap Allah, satu, dia akan jadi orang yang ikhlas. Untuk apa sibuk dengan penilaian orang? Benar? Bukan cuek. Orang yang cuek yang tidak peduli penilaian siapapun. Tetapi kita menjadi orang yang sangat sibuk. Allah maha melihat, Allah maha tahu. Adakah tempat yang tersembunyi bagi Allah? Jawab hadirin. Adakah tempat yang tersembunyi? Adakah yang tidak diketahui oleh Allah? Adakah aib-aib yang bisa luput dari pengetahuan Allah? Mengapa kita dihargai orang lain? Karena Allah yang maha tahu menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan kita. Benar? Mana yang lebih berbahaya? Dibukanya aib oleh Allah atau tidak diampuni oleh Allah? Jawab hadirin. Mana yang paling bahaya? Dibuka aib atau tidak diampuni? Banyaknya orang lebih takut dengan terbukanya aib daripada takut tidak diampuni. Tenang hadirin, kalaupun Allah membuka sedikit saja aib kita, itu adalah untuk kebaikan kita pula, agar kita sadar bahwa yang ditutupi Allah lebih banyak, agar kita bisa tersungkur bertobat untuk meminta ampunan atas aib yang dibuka dan yang tidak dibuka. Oleh karena itu, Masya Allah, mudah-mudahan dengan keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, kita lebih sibuk, wa kafa billahi syahida, cukup Allah sajalah yang jadi saksi. Nikmatnya ikhlas adalah selalu merasa ditatap, didengar, diperhatikan Allah setiap saat. Itu ronde pertama. Ustaz, Fadol, apa yang terpikir hikmah Ramadan? Sesudah Ramadan ini bagaimana? Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Guru kita yang sama-sama kita muliakan, semoga Allah mudahkan semua ikhtiar-ikhtiar beliau berjuang baik di dalam maupun di luar negeri. Semua yang berat-berat diringankan, pertolongan Allah dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kita dan guru kita juga, tamu dari Mesir, beliau punya pekerjaan besar bagaimana membangun tidak hanya pribadi-pribadi cinta Al-Quran, tapi juga komunitas dan kampung yang cinta Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya tadi di awal ketika AA menyampaikan tentang hikmah Ramadan, ya memang betul ya, bahwa salah satu yang paling penting dari Ramadan kita adalah bagaimana menghadirkan ma'iyah yang lebih kuat. Ma'iyatullah yang lebih kuat. Ma'iyatullah itu yang tadi disampaikan oleh AA, kebersamaan. Rasa bahwa kita selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata para ulama, ma'iyatullah itu ada dua macam. Ada dua level kali ya, tingkatan. Yang pertama ma'iyatun ammah, yang tadi dijelaskan oleh AA tadi. Ma'iyatun ammah, Allah bersama kita. Mau kita suka tidak suka, Allah bersama kita. Ya Allah selalu mengetahui apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
Sering dulu salah seorang guru saya menyampaikan, ya'lamu kha'inatal a'yun itu diilustrasikan seperti suami istri lagi jalan berdua. Tiba-tiba begitu lagi berjalan, di perempatan ada perempuan cantik. Lalu sang suami melirik dengan lirikan yang saking sebentarnya nggak ada yang lihat. Jadi tek sebentar balik lagi. Walaupun tidak ada yang melihat lirikan itu, tetapi ayat ini menyampaikan ya'lamu kha'inatal ayun. Allah Maha tahu khianat mata. Ini bukan hanya untuk suami, untuk istri juga. Lagi jalan bareng, tiba-tiba ada laki-laki gagah misalnya, ngelirik sedikit saja, nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Itu salah satu ilustrasi yang disampaikan oleh guru. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disimpan di dalam hati. Jadi ayat ini bukan mengatakan apa yang disimpan oleh seseorang di dalam hati, tidak, tapi wa ma tukhfis sudur, apa yang hati itu sendiri menyimpannya. Jadi kadang-kadang orang ingin menyimpan sesuatu tapi dia lupa, maka terungkap sesuatu itu. Tapi ayat ini menggambarkan, kalaupun misalnya orang itu lupa, tapi hatinya tetap ingin menyembunyikan, hati yang ingin menyembunyikan itu tetap tidak kuasa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ungkapan yang sangat dalam redaksi Al-Quran yang ingin menegaskan kepada kita bahwa sia-sia saja kita menyembunyikan segala sesuatu dari Allah. Kita selalu berada wa inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, ini ma'iyah yang pertama. Ma'iyah atau kebersamaan yang pertama ini kata para ulama tidak peduli siapapun. Jadi ini melintasi batas akidah. Mau agamanya apa, ya tetap ada ma'iyatullah di situ dalam arti yang umum. Bahkan pun orang yang tidak beragama pun ada ma'iyatullah dalam arti Allah tahu semua yang dia lakukan. Ma'iyah ammah ini yaitu Allah mengetahui apapun yang kita tampakkan dan kita sembunyikan ini berlaku untuk semua makhluk tanpa kecuali. Nah, bapak-bapak, ibu yang saya muliakan, kata para ulama, kalau kita mampu menjaga hak-hak Allah pada kita, maka ma'iyah ammah itu naik kepada ma'iyah khassah, yaitu kebersamaan dalam arti yang lebih khusus. Kalau kebersamaan dalam arti yang umum itu adalah Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui apapun yang ada, yang nyata maupun yang disembunyikan. Maka ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus, kata para ulama artinya bin nusrati wa ta'yid, yaitu Allah tidak hanya sekedar membersamai kita secara makna yang umum, tetapi Allah selalu menolong dan memperkuat apapun yang kita lakukan. Siapa yang mendapatkan ma'iyah khassah ini? Al-Quran berbicara, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Kalau dalam ayat ini, kebersamaan yang istimewa dan yang khusus dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk diperkuat, dalam bentuk dilindungi, dalam bentuk dijaga, itu diberikan kepada ma'alladzina taqaw, yaitu orang yang berusaha untuk menjalankan hidup dengan mengamalkan nilai ketakwaan. Lalu diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kadang-kadang takwa itu abstrak, Bapak Ibu. Saking umumnya takwa itu kadang-kadang abstrak bagi kita. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, kadang-kadang terasa abstrak. Bahkan kalau
Orang menyandarkan diri pada hadis Rasul, at-taqwa hahuna, takwa itu dalam dada, makin abstrak lagi. Maka Allah konkretkan di potongan berikutnya dari ayat ini. Walladzina hum muhsinun. Takwa itu adalah muhsinun, tidak henti berkontribusi, berbuat baik dalam kehidupan. Nah, orang yang seperti itulah yang akan mendapatkan ma'iyah khassah, selalu dibersamai oleh Allah. Tidak hanya sekadar Allah tahu, mendengar apapun yang dia lakukan, tapi ada pertolongan, ada penjagaan, ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ma'iyah khassah ini, belajar terus seperti yang AA sampaikan kepada kita di majelis ini yang beliau sampaikan sudah 18 tahun. Tidak ada substansi selain supaya semakin cinta Allah dan semakin cinta kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, saya juga jadi baru tahu nih. Bapak Ibu yang baik, karena beliau belajar di Mesir, di mana lagi Ustaz? Di situ. Beliau ulama asli, jadi pengetahuannya, menjelaskannya lebih jelas. Kalau saya bagian praktek kecil-kecilan ya. Bagaimana supaya kita merasakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya setiap saat saja kita mikir saya lagi dilihatin Allah nih. Pas buka HP, oh Allah lagi lihat juga nih saya buka HP. Pas nge-WA, Allah juga baca WA saya. Halo? Kenapa jadi gugup begini? Pas nelpon, halo ada siapa nih? Ada Allah mas, lagi ngedengerin, tidak usah merayu, gak ngepek, tidak ada kaitan rayuan dengan jodoh. Jodoh kita Allah yang ngatur mas, rayuan-rayuan cuma nambah dosa. Kalau orang merasa sibuk dengan dilihat Allah, didengar Allah, insya Allah sempit sekali untuk berbuat maksiat. Apalagi kalau sudah sampai dirusuk di lubuk hati, wa astiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Masya Allah. Ustaz, tafadhol. Punten, maaf boleh dipinjamkan. Terima kasih ini atas kehadirannya ya. Terima kasih. Syekh Isom Yusuf. Syekh Isom, Masya Allah. Beliau adalah, jelaskanlah ya. Lebih lengkap beliau, lebih hafal. Ya, beliau Syekh Isom Yusuf dari daerah Arabul Quran di Mesir, satu kampung yang semua masyarakatnya sibuk mempelajari Al-Quran. Mulai dari 3 tahun sampai 6 tahun belajar Al-Quran dan membaca dengan tajwid, 6 tahun sampai 10 tahun insya Allah khatam menghafal 30 juz Al-Quran. Dan beliau keliling dunia untuk mengajarkan metode ini dan ingin berbagi dengan kita masyarakat Indonesia supaya kita pun hidup bersama dengan Al-Quran dan menjadikan kampung-kampung kita menjadi kampung-kampung Al-Quran. Tahan dulu, tahan. Sebelum beliau menjelaskan tentang kampung Quran, tentang ayat yang tadi ya, bagaimana rasa ihsan, merasa ditatap Allah menurut tafsir yang diketahui beliau. Al-ihsan, yani makna al-ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sahhah wa afiyah wa iman wa islam wa taqwa wa وإحسان. الله أكبر الله أكبر أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله يرى يعني برهتك ملحت كموم. الله سبحانه وتعالى يراك فأحسن وجود وأتقن القرآن، الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، العمرة، الأخلاق، الصدقة، الحب،
مثل ما تحب زوجتك وتجود كموت شنت استري Ada yang belum punya, ini ada yang belum punya, tenang. ولم يتزوج استري كموت شنت سوامي باجوس تجويد. التجويد هو إحسان فعل كل أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan merasakan Allah melihat kita. Tapi kita tidak sanggup, tapi yakinlah Allah melihat kita. Maka dalam kehidupan kita hendaklah segala ibadah kita, Al-Quran kita, salat kita, puasa kita, dan segala kebaikan kita hendaklah dengan perasaan bahwa Allah memperhatikan kita. Sebagaimana kita mencintai istri, mencintai suami, mencintai dengan sungguh-sungguh, demikianlah bersungguh-sungguhlah, perindahlah, perbaguslah, nikmatilah setiap kebaikan sampai kita merasakan Allah memperhatikan dan melihat kita. Kama jawadna fi Indonesia 3 kali nasi goreng, sahih? Betul? Jawadna bakso, sate, durian, timun suri, qalaq, sahih? Tembeh, تاهو، جودنا كل شيء، بقي أن نجود القرآن، نجود شهادة الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن نحسن قولها وفهمها والعمل بها وتصديقها والإخلاص فيها. Kata Syekh, sebagaimana kita orang Indonesia senang dengan makanan-makanan yang lezat, nasi goreng, bakso, buah-buahan, ini, itu, dan lain sebagainya. Demikianlah hendaklah kita semua memahami, mengenali agama kita dengan baik, melaksanakan dengan baik, bersungguh-sungguh, nujawidaha, kita melakukan kebaikan-kebaikan itu seindah-indahnya dan senikmat-nikmatnya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bushra li ahli Indonesia wa li ahli Misr wa Sudan wa kulli al-alamin. Abshiru, bergembiralah dengan kabar gembira ini. Wabashiru man wara'akum, dan berilah kabar gembira orang-orang di sekitarmu. Annahu man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi masukan surga insyaallah, dakhala al-jannah. Qulu jami'an semua, la ilaha illallah. Ikuti semua. بصدق، هاتي بصدق من قلبك، بإحسان، بإتقان، بإيمان، dari hati yang tulus, dari hati yang benar, dengan kesungguhan. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا الله. كل من قال لا إله إلا الله إن شاء الله سرقة إن شاء الله. قولوا الحمد. أنت مسلم 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 تقول لا إله إلا الله سرقة إن شاء الله. لكن ينقصنا كما قال شيخنا الشيخ عبد الله أجيم ناصر ومديرنا جفرنر أستاذنا محمد زين المجدي أنه لابد من الإحسان. أحسننا نكاح، صحيح؟ أحسننا مكان، أحسننا روما، هنفون، واتساب، صحيح؟ أحسننا فلوس، فلسة، أين الفلسة؟ أحسننا فلسة، هذا روبية، دولار، يورو، هذا رينجت، هذا أحسننا. الواتساب، اليوتيوب، ما شاء الله ينظر إلى برمبوان، ما شاء الله ما شاء الله. حرام. بتشران أندونيسي، صحيح؟
Pacaran. pacaran. Haram. Sahih. Muruqu. Haram. Tabarruj. Nisa. Haram. Sahih. أيضا عدم تجويد القرآن عدم إحسان لقراءة القرآن. Jadi ihsan adalah sebagaimana kita memperbagus segala hal, buat rumah bagus, kendaraan bagus, segala hal kita buat menjadi bagus. Maka harusnya bagi seorang muslim adalah dia memperbagus hubungannya dengan Allah, ibadahnya kepada Allah dengan kesungguhan, dan ihsan adalah menyatakan bahwa dia bersama dengan Allah dan Allah menatapnya. من اليوم ستقول إندونيسيا كلها لا إله إلا الله قولا وعملا وقلبا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. لا إله إلا الله هاتي، لا إله إلا الله من اللسان، لا إله إلا الله بالجوارح، بكل شيء. Masya Allah. Ya tenang, tenang ya. Begitu beliau semangat ya. Ternyata walaupun kita tidak mengerti, kita bisa merasakan semangatnya. Terjemahu. Ya. Ya, tadi kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa orang yang menyatakan la ilaha illallah benar dari hatinya, Syekh sudah menyampaikan, insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hayati kulluha Quran. Hayati kulluha Quran. Laisa hayati kulluha nikah. Empat istri, 3 istri, 2 istri. Laisa hayati kulluha. Laisa zina. Tidak zina. Tidak film Korea. Tidak. ايه تاني عندكم؟ ماذا عندكم؟ سباق بولاي. القرآن إندونيسيا من الآن نتعلم القرآن في كل مكان إن شاء الله. بالأجر من أجر قرآن إن شاء الله. إن شاء الله. كل العالم في العالمين الآن يتعلم القرآن. تجويد قرآن. تجويد لا إله إلا الله. إحسان الإيمان. إحسان العمل. إحسان كل شيء لله. semua لا إله إلا الله. Baik. قوة شدة قوة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. semua قوة قلبي هاتي. لا إله إلا الله. إخلاص. سمع نتعلم القرآن. سمع آخر كلام. Semua ikuti semua ucapan beliau. يمسك هكذا. Kata Syekh, pegang tangan kanan dan kirinya. امسك بيد Semua أخيك. berpegangan tangan seperti ini, kata Syekh. شيخنا Kanan kiri. عاهدنا الله. Ahadna Allah. semua عاهدنا الله Ahadna Allah. أن نتعلم القرآن An nata'allamal Qur'an ونعلم القرآن wa nu'allimal Qur'an وننصر الرسول wa nansurur rasul وننشر نور الله nansuru nurallah في العالمين fil alamin. وتوكلنا على الله Natawakkalna 'ala Allah. وسبحان الله Subhanallah. والحمد لله Alhamdulillah. ولا إله إلا الله La ilaha illallah. ولا إله إلا الله La ilaha ولا illallah. إله إلا الله La ilaha illallah. والله أكبر Allahu akbar. والحمد لله رب العالمين. سجود شكر. Ya. كان رسول الله إذا جاءه ما يسر به خر لله akan sujud ساجدا. syukur. Ya. Terima kasih jazakallahu khair, Syekh. Satu hal yang baru bagi kita ya, tenang. Kita nambah wawasan, nambah pengetahuan, ada salah satu bentuk cara dakwah seperti ini ya. Kita belum terbiasa, saya juga belum terbiasa ya, agak kaget. Tapi inilah kekayaan ya. Bapak juga kaget, Ustadz juga kaget ya. Ustadz juga Saya kaget nggak yang kaget ngajak. lah, udah ya. sering. Sudah sering.
Kenapa nggak ngasih tahu duluan? Masya Allah. Jazakallah khair, Syekh. Kulum. Terima kasih. Ya, cukup. Ya, bagus ya, cukup. Tenang ya. Ya, jazakallah. Ya, alhamdulillah hadirin sekalian. Sudah saya kira beliau mah kalau mau istirahat nggak apa-apa ya. Ya, mau duduk ya. Terima kasih hadirin sekalian. Kita lanjutkan ya. Tidak ada kejadian kebetulan. Ini majelis ini sudah 19 tahun, 18 tahun. Nah, makin hari kita makin tambah wawasan dengan aneka kecintaan kepada Allah ya. Cara mengekspresikannya. Ingat surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Masih ingat pelajaran yang lalu? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Wa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi kalau sudah melihat orang beriman, langsung di hati kita langsung ini saudara saya. Ini saudara saya. Hujamkan. Kalau sudah syahadat, salat, saum, beriman kepada Allah, beriman kepada seperti yang diadakan rukun iman, juga mengamalkan rukun Islam, langsung di hati ini saudara saya. Ini saudara saya. Harus begitu. Ini tukang dagang saudara saya. Itu saudara saya. Bukankah begitu, Ustaz? Bagaimana? Yang 6 larangan yang lalu masih ingat tidak nih? 1, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. Jangan mengolok-ngolok satu kaum karena bisa jadi kaum yang kau olok-olok itu khairum minhum. Boleh jadi kita mengolok-olok seseorang padahal yang diolok-olok itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Nah, seperti misalkan kita kaget barusan dengan sikap beliau. Jangan sampai jadi, nah ini gini, wadah beliau sudah jadi jalan satu kampung semua penghafal Quran. Tidak mau diberikan apapun, beliaulah yang memberi gratis semuanya. Coba. Makanya kalau ada lihat yang berbeda sedikit, jangan sampai ada kecenderungan meremehkan, mengejek dan mengolok. Yang kedua, wala talmiz ya. Wala talmizu anfusakum, jangan suka mencela, saling mencela. Kalau mencela itu boleh jadi dia benar, tapi kita tidak sependapat, tidak suka, kita cela. Nah, tidak boleh. Kalau mengolok-olok itu ada jarak, kalau mencela itu direct. Katanya begitu ya, saya bukan ahli bahasa Arab, tapi saya coba cari-cari. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Satu manggil kecebong, satu manggil kampret. Jangan ikutan ya. Jangan ikutan manggil-manggil kampret, jangan ikut-ikutan manggil kecebong. Kita manusia, Allah memuliakan kita menjadi manusia. Jangan memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Satu apa? Tuh kan. Satu, yang pertama. 2, ya, sesudah itu. 3, yang barusan. Bagus ya. 1, jangan suka mengolok-ngolok, mengejek, meremehkan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dartin min kibr. Apa orang takabur? Batarul haq wa ghamtun nas. Mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jangan, hadirin. Ini larangan dalam Al-Quran. Yang kedua, jangan saling mencela. 3, jangan memanggil dengan gelaran buruk. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Jangan berburuk sangka. Cari 1001 alasan untuk husnudzon, berbaik sangka kepada orang yang beriman. Ini Al-Quran hadirin. Saya coba buka-buka banyak tafsir tentang bagaimana sikap seharusnya kepada orang yang beriman.
Berbaik sangka, cari 1001 alasan berbaik sangka. Husnudzon. Wala tajassasu. Jangan suka ngorek-ngorek aib. Mencari-cari tahu kekurangan, kesalahan, memata-matai. Jangan. Yang ketiga, yang keenam, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah engkau memakan daging bagi saudaramu yang sudah mati? Maka larangan yang terakhir adalah bergibah. Apa itu gibah? Mengatakan sesuatu tentang seseorang yang kalau seseorang itu tahu dia akan tidak suka. Itu gibah. Hukumnya seperti apa? Dia seperti memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Al-Hujurat ayat 12. Hadirin, hati-hati ya. Jangan sampai kita dalam hiruk pikuk kita tidak hafal rambu-rambu yang dilarang oleh Al-Quran, akhlak kepada sesama saudara. Satu apa? Saya lebih tenang kan dari beliau. Satu apa? Jangan mengolok-olok. Dua, jangan saling mencela. Tiga, jangan. Bolehkah memanggil istri dengan duhai istriku, engkau seperti rembulan dari dekat? Itu juga melukai ya, karena beda. Rembulan itu indah dari jauh. Engkau seperti kerupuk kulit direndam, itu penghinaan, luka, remuk itu ya, dorok-dok. Yang keempat, larangannya apa? Ayo, dilarang berburuk sangka. Ya, yang kelima dilarang tajassus, mengorek-ngorek aib, mencari tahu. Tidak usah ingin tahu motor teman lunas atau tidak, ya. Dan yang terakhir jangan bergibah. Bergibah itu bergunjing. Kita mengatakan sesuatu tentang saudara kita yang kalau dia tahu dia akan terluka hatinya. Saya ilmunya sangat-sangat sedikit, tapi saya dengar kalau ilmu yang sedikit diamalkan, itu akan menyelamatkan. Hadirin, pengen ceramah seperti yang lainnya, ya, pala linter, tapi udah hese, ya. Nah, bagaimana kalau kita fokus selain belajar, juga kita fokus beramal yang 6 tadi, sepakat? Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Ustaz dulu, jangan beliau ya, ini ya. Enggak perlu, ini apa aja cukup ya. Saya tanya, perlu sesi kedua, beliau enggak? Cukup ya beliau ya, karena mungkin beliau belum terbiasa ceramah di sini ya tentang. Ya, jadi Pak, ini sebenarnya frekuensi beliau ini masih sedang kalau di Mesir. Oh, sedang ya? Iya, masih sedang. Masih ada beberapa lagi yang masih 2-3 kali lipat dari itu. Dan semuanya dengan niat baik. Ya. Dengan niat baik semuanya. Kita shock barusan ya. Iya. Oh, ini karena tinggi makanya saya kencang suaranya katanya. Ya. Jadi kalau masjid pendek, kubahnya agak kecilan ngomong. Benar. Karena tinggi. Alhamdulillah. Iya. Saya sengaja besar suara saya karena Indonesia luas katanya. Iya. Tadi suara beliau sampai Maroke, sampai Sabang insya Allah tadi. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sebenarnya ya kita banyak mengaji dari beliau ya, dari guru kita Pak Agim. Termasuk yang tadi beliau sampaikan tentang hal-hal yang kita banyak bicara tentang keislaman kita tapi mengabaikan hal-hal yang sangat mendasar. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu cermati dalam Al-Quran ya. Kenapa untuk hal-hal tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya dalam bentuk yang global atau sebatas perintah pokok saja. Contoh, sholat, zakat. Ada sebagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dengan
Tidak global tapi detail sekali. Karena kata para ulama, biasanya memang yang detail inilah yang sering dilupakan oleh manusia. Kalau bicara tentang wa aqimus shalah, Allah cukupkan di situ saja. Paling banter detailnya itu adalah aqimus shalah taliduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Tegakkan salat dari tergelincir matahari, zuhur asar, ila ghasaqil lail, maghrib isya, wa qur'an al-fajr, subuh. Itu udah paling banter. Itu paling detail tentang salat dalam Al-Quran. Kecuali ada salat khauf. Perinciannya diserahkan kepada Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat juga seperti itu. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Detailnya diserahkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada hal-hal yang didetailkan langsung oleh Allah. Salah satu atau sebagiannya adalah yang disampaikan oleh AA tadi. Guru kita menyampaikan di suratul Hujurat itu 6 sifat yang Allah tidak cukupkan hanya dengan memerintah kita untuk wa anta'fu wa tasfahu, sudah berikan maaf, sudah berbuat baiklah. Ternyata tidak cukup hanya dengan perintah yang global, garis besar seperti itu. Didetailkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, hal-hal yang didetailkan ini lepas dan luput dari perhatian kita. Yang kita indahkan, yang kita haluskan, ibadah mahdhah. Muamalah kita kacau balau. Itu sebabnya tadi AA mengingatkan lagi. Dari mulai saling mengolok-olok, kemudian mencela, kemudian menyebut dengan sebutan yang enggak baik. Cebong, kampret, segala macam itu. Kemudian berprasangka buruk. Kemudian mencari-cari kesalahan orang, kemudian saling menggibah. Itu 6 hal yang rasanya bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa melindungi diri kita dari 6 hal ini, hampir-hampir sempurna Islam kita. Hampir-hampir sempurna Islam kita. Bahkan kalau untuk suudzon atau persangkaan buruk itu tidak hanya kepada orang muslim, bahkan pun kepada siapapun. Dulu diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bagaimana ada seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Ketika lagi perang, kemudian dia bisa memojokkan lawannya, kemudian lawannya ketika akan dia terakhir dibunuh atau dihabisi, lalu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi Usamah memilih untuk tetap menusuknya. Begitu Rasulullah SAW mendengar itu, Rasul hanya mengatakan, Usamah, apa ya pertanggungjawabanmu nanti terhadap kata la ilaha illallah itu? Apa pertanggungjawabanmu? Terus diulang oleh Rasulullah SAW. Sampai kata Usamah, rasa-rasanya saya belum masuk Islam kecuali hari itu. Rasanya semua amal saya tidak ada artinya karena Rasul demikian marah seperti itu. Lalu Usamah mencoba untuk merespon Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, dia kan ngomong begitu karena terpaksa. Kata Rasul, kamu sudah buka, sudah belah dadanya, sehingga kamu tahu pasti bahwa ucapannya itu betul-betul karena hanya terpaksa, bukan karena keikhlasan. Bahkan kepada orang yang berbeda agama pun, kita diperintahkan untuk tetap menjaga. Jangan sampai kita melewati batas. Kita sebagai manusia mencoba menilai hati dan jiwa masing-masing. Serahkan semuanya kepada Allah. Kaidah ulama itu, nahkum bizzawahir wallah yatawallas sarair. Kita cukupkan dengan apa yang tampak, sedangkan yang tersembunyi Allah Subhanahu wa taala yang punya urusan. Saya yakin kalau
pesan dari AA yang beliau ambil dari Al-Hujurat tadi dapat kita amalkan, lebih tertib kehidupan sosial kita. Lebih nyaman kita berbangsa. Lebih guyup, lebih kuat ukhuwah kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa sih yang bisa kita ambil dari Al-Quran dalam kehidupan modern ini? Ayat-ayat di suratul Hujurat adalah contoh nyata bahwa Al-Quran selalu relevan untuk kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu adab-adab bermedsos boleh dipegang tuh yang 6 tadi. 1, tuh kan, masa lupa katanya. Nah ini ada kata yang menarik, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kan inti persaudaraan yang paling utama adalah persaudaraan karena iman. Apakah ada persaudaraan lain sesudah iman? Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho ke beliau, adalah persaudaraan karena kemanusiaan. Karena satu turunan, satu aki Adam, satu nenek Hawa. Jadi walaupun beda agama, tetap dia saudara sekemanusiaan. Benar? Nah, di sana wa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah. Ini tafsirnya gimana sih Pak? Saya mau ngomong cuman bisa terjemah. Ustaz tolong. Ya. Wa aslihu baina akhwaikum itu bagaimana? Damaikanlah orang yang bertikai di antaramu. Fa aslihu baina akhwaikum. Yang bersengketa kan saudara tuh. Ya. Jadi memang ayat ini bahasannya cukup panjang ya. Jadi yang pertama itu yang dibahas oleh ulama tentang kata ikhwah. Biasanya ikhwah itu digunakan untuk nasab. Ini menurut sebagian ulama. Untuk persaudaraan karena satu bapak ibu. Tapi kalau persaudaraan karena sesuatu yang lain, karena misalnya satu iman, itu ikhwan. Makanya ada suatu organisasi namanya Al-Ikhwanul Muslimun, yaitu maksudnya persaudaraan seiman. Lalu pertanyaannya, kalau orang-orang yang beriman itu kan bapak ibunya nggak sama. Yang menyatukan mereka kan iman. Tapi kenapa menggunakan kata ikhwah? Nah, kata para ulama, itu untuk menanamkan di dalam hati kita bahwa sedemikian kuatnya persaudaraan itu harus dijaga seakan-akan kita satu ayah dan satu ibu. Masya Allah. Nah kemudian lanjutan yang disampaikan tadi, fa aslihu baina akhwaikum, ya konteksnya seperti itu ya, bahwa walaupun orang yang beriman itu atau siapapun yang bersengketa itu tidak satu bapak, satu ibu, tapi bahasa Al-Quran itu akhwaikum. Seakan-akan anggaplah dia adalah saudaramu seayah dan seibu. Maka sebagaimana engkau melihat saudaramu seayah seibu itu dengan pandangan kasih sayang, tidak ingin ada perselisihan yang berkelanjutan, maka terhadap siapapun yang berselisih, jadilah juru damai dan hadirkan solusi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ingat konsep manajemen konflik kita? Lupa. 1, kalau ada konflik nih, riweuh. 1, semangat bersaudara. 2, semangat solusi. 3, semangat sukses bersama. Ulangi. Atulah beliau tadi teriak, saudara teriak, giliran saya lemah lembut nggak ada yang jawab. Kalau ada masalah nih, perbedaan pendapat atau konflik, apa yang pertama? Semangat bersaudara. Beda rasanya kalau lihat saudara dengan lihat lawan itu, betul? Jangan dikit-dikit, beda dikit lawan, beda dikit musuh. Atau beda itu sudah fitrahnya kita. Kita jadi orang karena ibu, bapak beda. Coba kalau ibu, bapak dua-duanya lelaki, gak jadi.
Kita ini produk perbedaan yang kompak, betul? Udah nggak usah dijabarkan, gitulah. Saudara berwibawa itu karena sepatunya beda, kiri dan kanan. Coba presiden, jangan ngebayangkan presiden Indonesia ya. Presiden pakai sepatunya sama, kiri dua-duanya, wibawa. Repot hadirin, udah migrain ya. Jenderal gagah-gagah, sepatunya kanan dua-duanya, pincet benar. Makanya beda itu tidak selalu identik lawan, tidak selalu identik musuh, tidak selalu identik sesuatu yang bertentangan. Masjid ini jadi karena bahan bangunannya beda. Betul? Coba kalau semuanya pasir, kita lagi numpuk di atas pasir. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mengerti? Jadi jangan alergi. Coba yang kunut dengan yang tidak kunut sama atau tidak? Hah? Beda, satu kunut, satu tidak kunut, tapi sama-sama sholat, sama-sama syahadat. Kalau misalkan, wah yang ke surga cuma yang kunut, atau di Masjidil Haram gimana, pada kemana? Kalau yang ke surga cuma yang tidak kunut, lah kita yang ikut mazhab Syafi'i kemana? Makanya kalau ada perbedaan, kata kuncinya belajar. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu, pilih yang paling diyakini, hormati pilihan orang lain. Sepakat? Semangat bersaudara. Yang kedua, semangat solusi. Kalau ngobrolin masalah mah gampang, nggak usah pinter, betul? Tapi apa solusinya, hadirin ya? Apa solusinya nih, Nih riweh-riweh gini, apa solusinya? Apakah kita bagian dari solusi atau bagian dari nambah masalah? Kalau saya mah ngobrol, terus gimana sekarang solusinya? Gitu. Dan yang ketiga apa? Sukses bersama. Jangan kayak belah bambu, ngangkat satu, nginjek satu, janganlah ya. Kita ingin sukses sama-sama. Sepakat? Nah itulah hadirin sekalian tambahan manajemen kolbunya. Gitu nih Ustaz. Beliau sendiri sekarang, ayo sampaikan sesuatu ilmunya. Beliau belum bicara dari tadi, hanya nerjemahin aja. Nggak kaci. Sebelumnya tadi menyampaikan yang terakhir kenapa angkat tangan. Ini beliau mengajak kita semuanya berjanji di hadapan Allah bahwa kita ini semua siap untuk belajar Al-Quran. Atau udah nggak dikasih tahu awalnya. Kan belum kita dikasih tahu lah. Ya. Cari kesempatan. Satu, belajar Al-Quran, kemudian kita juga berusaha untuk mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Kita menolong Allah Subhanahu Wa Taala, menolong Rasulullah SAW dan menyebarkan cahaya ini ke seluruh dunia. Tadi Syekh mengajak seperti itu. Mudah-mudahan semuanya. Oh iya, saya ngerti ya. Mungkin lain kali prolognya dulu ya. Beliau semangat sih. Dan ini belum pol hadirin ya. Belum. Ya. Baik, Ustadz sendiri gimana sekarang? Ya, ini konfirmasi aja ke AA. Ada yang mengatakan begini, kita ini sering mendahulukan perkataan dan kita kurang data. Sering ngomong duluan, ngasih statement, tapi kemudian kita kurang paham tentang fakta dan data. Makanya diajarkan mulut ini katanya posisinya di tengah-tengah. Di antara dua mata, di antara dua telinga. Sebelum ngomong kalau bisa lihat, denger, supaya datanya menjadi kuat. Begitu, bener nggak itu, Memang benar, sebab kalau di sini. Nah hadirin, ya negeri kita ini luar biasa dengan besarnya, banyaknya
tidak sederhana. Kalau menyelesaikan masalah itu tidak seperti membalikan tangan. Benar? Masalah di negeri kita ini kompleks sekali. Jadi kalau kita mengatakan solusi itu tidak serta-merta semuanya jadi berubah sekaligus. Itu yang dapat saya pahami. Ada yang nanya, gimana dong supaya kita bisa ikut solusi? Ingat teori kakek-kakek tua itu, ya, yang nanam kurma. Ditanya oleh khalifah, kakek sudah tua, nanam kurma tumbuh, kakek meninggal. Kapan makan kurmanya? Kakek ini berkata begini, bukankah sekarang kita memakan kurma? Jasa dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Mengapa kita tidak mau menanam sesuatu untuk generasi sesudah kita? Mikir, men. Khalifah langsung tercengang. Masya Allah, bukankah saya pun jadi khalifah? Jasa pendahulu-pendahulu saya, mengapa saya tidak mau mewariskan untuk generasi terbaik sesudah saya? Pengawal, ambilkan dinar, 1 pundi dinar. Terimalah dinar ini. Kakek sudah menyadarkan saya bahwa kesuksesan saya adalah mempersiapkan yang terbaik bagi generasi sesudah saya. Terimalah, Si kakek langsung, alhamdulillah, baru juga menanam, sudah berbuah. Ngerti tidak? Kalau kita menanam sesuatu dengan keikhlasan, Allah akan memberikan. Kalau itu dalam bentuk dinar, tapi dinar termahal, terhujamnya ihsan di dalam hati, itu tidak ada bandingannya. Oleh karena itu hadirin sekalian, saya mau memperdengarkan sesuatu, boleh tidak? Ustaz, boleh? Ustaz lagi heboh sekarang, Ustaznya. Saya ditanya setiap orang, nih jawaban saya ini nih ya. Tenang. Mana tadi ada di sini hadirin. Hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpolitik itu bagian penting di dalam kehidupan bernegara, dan Islam tidak memisahkan politik dari agama. Bahkan aktivitas politik bisa jadi ibadah sepanjang dilakukan dengan niat dan cara-cara yang benar. Oleh karena itu, dalam berpolitik jangan sampai merusak akidah, jangan sampai merusak akhlakul karimah, dan jangan sampai merusak ukhuwah Islamiyah kita bersama, juga ukhuwah wataniyah. Kita memiliki hak memilih sesuai dengan keyakinan dan pertimbangan kita, dan orang lain pun memiliki hak yang sama dengan pertimbangan masing-masing. Saya rasa kita harus mampu menghargai hak orang lain sebagaimana kita pun ingin agar orang lain menghargai hak kita. Saya pribadi tidak berani menilai kualitas keislaman seseorang dan keimanan seseorang hanya karena perbedaan ijtihad politik pilihannya. Saya pun tidak mau berburuk sangka, apalagi bersikap bermusuhan dan memutuskan silaturahim kepada saudara seiman hanya karena berbeda pilihan. Semoga Allah membimbing kita agar bisa semakin matang dan bijak di dalam berpolitik ini. Gitu. Saya belum ngobrol dengan beliau, belum ngobrol apa-apa. Bagaimana saya bisa menilai seseorang hanya karena berita yang saya dengar? Tidak biasa. Saya tidak mau ngotorin hati, saya tidak mau terjebak di dalam informasi kecuali sudah ngobrol. Tadi belum sempat nanya saya nih ya. Jadi nggak ngobrol apa-apa ya. Nah hadirin sekalian, dunia media sekarang, saya juga kan kormed. Tahu kormed? Korban media.
Do you still remember about me? 7 years, you know, the bully man ngebully me. What's wrong, man? Susah bahasa Inggris. 7 tahun saya dibully, ya, siang malam. Padahal yang dilakukan sah menurut agama, sah menurut negara. Tapi itulah karunia Allah. Kalau saya tidak dibully, tidak dihina, tidak dicaci, saya tidak punya kesempatan untuk mengevaluasi diri. Itu bagi saya, ya. Maka 7 tahun dipergunakan untuk terus memperbanyak tafakur, karena waktu itu sudah ada dalam gegap gempita pujian, penghargaan, kekaguman, penilaian orang yang membuat saya tidak cukup waktu untuk menilai dengan jujur siapa diri sendiri. Akibatnya dengan ada kejadian itu, guru mengatakan, "AA, Allah sayang sama AA." Masyarakat mengagumi AA karena mereka tidak tahu apa yang Allah tahu tentang diri AA. Allah tahu. Dan sekarang AA mau dibersihkan. Saya nanya, dibersihkan dari apa? Dari alihah, Tuhan-Tuhan yang ada di hati AA. Satu, AA senang jadi manusia populer. Allah tahu. Siap-siap. Waduh, TV yang asalnya muji, dibalik itu mah di mana ada di TV pasti ada Agim. Agim telah menikah lagi, saudara sekalian. Kalau misalnya padahal dia sudah beristri, ini dang. Di mana-mana sampai di restoran makan susah, beli mainan anak-anak, telah terjadi pernikahan yang kedua oleh Abdullah. Orang lain nikah lagi nggak diapa-apain ya. Ada yang 3 kali juga nggak heboh, sudah nggak apa-apa. Kenapa saya dibully habis-habisan? Kata guru saya, karena AA menuhankan popularitas. Ibu-ibu marah rambek di mana-mana. Gimana dirobek potret. Padahal dia dulu antri 2 jam. Saya nanya, kenapa begini ibu-ibu? Karena AA bangga dikagumi ibu-ibu. Sekarang hati ibu-ibu dibalikin oleh Allah. Ngambek. Padahal kenapa? Apa salahku? Karena enggak milih saya katanya. Oh bukan. Hadirin, enggak, bukan begitu. Perusahaan. Dulu perusahaan banyak. Saya tanya, kenapa perusahaan saya? Syekh, tadi beliau keras suaranya. Ya. Ini aja. Ustaz yang itu. Ya. Maaf, saya terlambat mempersiapkan panitia. Hadirin sekalian harus lembut ya. Teruskan, jangan ini. Saya mah bukan nyeramain siapa-siapa, hanya cerita pengalaman Ustadz ya. Waktu dibully gitu. Saya kata guru, tenang, tidak ada yang bahaya. Perkataan orang lain tidak ada yang bahaya. Yang bahaya adalah dosa sendiri. Jadi gimana Syekh? Mbah, saya ngadepin semua ini. Jawabannya cuma satu, air mata tobat. Jadi 7 tahun Pak, saya dididik oleh guru saya, dididik untuk belajar menangis. Sampai disebutnya tidak ada suara terindah selain suara menghibah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, jadi saya tidak bingung karena saya lebih fokus kepada dosa. Dari mana dosanya? Dari balik. Dibuka lagi tuh file-file dosa. Waktu cinta monyet, dulu kan saya belum mengerti ya bahwa cinta monyet itu haram. Dulu mah menyenangkan. Waduh, tadi cinta monyet naik ke cinta babon, cinta astagfirullah. Dan disuruh oleh guru saya membuka semua file-file dosa dari mulai balik. Jadi teman-teman 7 tahun itu kesibukan intinya adalah kalau malam enggak nangis ditegur tuh.
Mana suara terindahnya. Begitulah hadirin. Dan lambat tahun Allah robah semuanya sendiri. Anak-anak jadi hafiz, hafizoh, pesantren membaik, ekonomi. Jamaah ini juga, ini kan sudah 19 tahun ini. Sempat surut sebentar ya. Berat yang ngaji ke sini. Bapak-bapak ngaji ke sini disangka mau berguru, istrinya marah. Ibu-ibu yang ngaji ke sini disangka mau yang jadi yang ketiga, keempat. Jadi rumit lah waktu itu. Tapi kata guru saya, Tuhan kita bukan mulut orang. Tuhan kita bukan tulisan orang. Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang membulak-balik setiap hati. Semua kejadian hanya mengantarkan kita untuk membersihkan diri. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Alhamdulillah. Itu pengalaman saya. Saya nggak nasihatin siapa-siapa, Ustaz ya. Setiap orang punya episode masing-masing. Tapi gini, kata seorang ulama, kalau seseorang masih bertengger di atas, itu belum keluar saripatinya. Siap dijatuhkan dari pohon, sudah jatuh, dibelai atau dijambak? Sampai gundung kelapa. Udah gundul, sampai belah. Nggak ada mukul kelapa pelan. Benar? Nggak ada. Udah belah, cungkil. Udah keluar kelapanya, disisit. Udah disisit, udah diparut, baru keluar saripati. Bukan nakut-nakutin Ustaz ya. Hah? Bidadari surga? Wow, 72. 2 di dunia, 72 di surga gitu? Masya Allah, berita gembira. Nah hadirin sekalian, begitulah pengalaman hidup. Mudah-mudahan ini manfaat buat teman-teman juga ya. Bahwa kadang-kadang kita ditarik oleh Allah dengan karunia, tidak berhasil makrifat dengan baik. Nah kasih sayang Allah ditarik dengan kepahitan. Tapi di sanalah kita akan menemukan saripati ketauhidan. Insya Allah. Ada yang mau disampaikan Ustaz? Silakan. Cukup Pak. Ya, apa itu? Tidak ada kata terlambat ya hadirin, nggak apa-apa. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Terima kasih ya. Jadi semuanya bisa kita cerna dengan baik insya Allah. Cuman ilustrasinya tadi yang bikin kita ngeres-ngeres ya. Iya memang begitu. Ya kita berdoa mudah-mudahan hanya AA sendiri lah yang dapat tahapan yang panjang seperti itu. Ya. Kita cukup mendoakan dari belakang, beliau mewakili kita semua dan doa-doa beliau insya Allah mencukupkan kita semua. Ini persis omongan Ustaz Yusuf Mansur kan. Gimana siap? Wah itu bagian A aja katanya. Hadirin, hiruk pikuk keadaan di Indonesia tidak boleh merusak akidah kita. Sepakat? Tidak boleh merusak akhlak kita. Sepakat? Dan tidak boleh merusak ukhuwah kita. Terlalu rendah urusan-urusan dunia kalau sampai merusak akidah, akhlak dan ukhuwah. Walau bagaimanapun insya Allah yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Terima kasih rekan-rekan. Siap-siap kita akan akhiri, akan sodakoh dulu ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik sudah berkenan hadir. Kita akan tutup dengan doa, mudah-mudahan banyak doa, banyak diijabah. Sambil kita akan tutup doa. Cung yang baru pertama kali hadir hari ini, alhamdulillah. Semuanya pertama kali, penasaran ya. Bagus, rekan-rekan. Ada yang nanya, teh posisi di mana? Di situ, di sini, sinu. Ya, saya senang sekali kalau umat Islam itu bisa
akur. Umat Islam dengan umat Islam akur, ulama dengan ulama akur. Saya senang juga kalau antar umat beragama juga rekat. Negeri ini negeri kesepakatan, bukan negeri Islam, bukan. Ini negeri kesepakatan para tokoh-tokoh pendahulu kita, umat Islam, ulama, tokoh politik, juga ada tokoh agama lain yang sepakat membangun Indonesia ini. Ini fakta sejarahnya. Oleh karena itu kita tidak bisa memungkiri keadaan ini, ya, bahwa kita ada umat Islam yang mayoritas dan ada juga umat yang lain yang juga menginginkan hidup sejahtera di negeri ini. Ayo kita benar-benar berlomba-lomba menjadi rahmatan lil alamin. Setuju? Boleh saya kasih penutup sebelum sedekah? Sejujurnya hati saya pedih sekali melihat tindakan terorisme yang meledakkan seperti itu. Apa yang didapatkan dengan tindakan itu? Apakah dengan tindakan itu orang bisa melihat indahnya Islam? Jawab hadirin, jangan bikin emosi ya. Apakah dengan tindakan teror orang bisa melihat Islam rahmatan lil alamin? Apakah dengan tindakan seperti itu orang jadi mencintai Allah? Orang jadi terbuka hatinya ingin memahami indahnya Islam? Tidak, malah kita jadi ketiban pulung. Islam jadi dihina, diremehkan, benar? Maka wajib bagi kita untuk bangkit. Kalau sekarang gelap informasi indahnya Islam, ini kegelapan, maka wajib bagi kita bukan marah dengan tongkat, tapi dengan menyalakan cahaya. Gelap informasi, cahaya informasi. Dengar, saya minta cuma 2 bagi semua jamaah. 1, jadilah bukti indahnya Islam. Dan yang kedua, sebarkan informasi indahnya Islam. Facebook, YouTube, Twitter itu bukan bikinan mereka, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang. Mark Zuckerberg, mana siapa namanya? Mark Zuckerberg itu adalah ciptaan Allah, milik Allah yang jadi jalan adanya. Manfaatkan media sosial untuk menyebarkan indahnya Islam. Sepakat? Ada yang sudah follow belum? Ayo like and follow ya, dan share. Kita sekarang sebarkan indahnya Islam. Maksiat saja diiklankan, mengapa kebenaran tidak diiklankan? Betul? Saya jarang Pak ngomong kayak gini untuk like dan share. Sekarang ada 11,5 juta nih di medsos, mau dinaikkan jadi 20 juta. Semangat, semakin banyak orang dapat hidayah, semakin manfaat untuk menerangi cahaya Islam. Sepakat? Alhamdulillah. Kalau sepakat sedekah tuh ya. Sepakat kopet kan tidak baik hadirin ya. Insya Allah ini kita gunakan untuk bangunan asrama saudara kita yang sekolahnya gratis. Begitulah, Masya Allah. Boleh kasih informasi? Silakan. Syekh Isom dan para syekh dari Mesir langsung, beliau berkenan untuk mengajarkan Al-Quran dengan metode Nurul Bayan dan Fathur Rabbani dengan menggelar daurah-daurah yang langsung bersama dengan para syekh dari Mesir. Oleh karena itu jika ada dimanapun saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan daurah Al-Quran, mengenal metode Nurul Bayan dan Fathur Rabbani, ini gratis kata beliau dan tidak perlu membayar para syekhnya, dan insya Allah akan diajarkan dengan baik. Boleh hubungi kami di 0812 80 66 0789 0812 80 66 0789. Masya Allah, jazakallah khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat kursi. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith. Ya sami, ya bashir, ya qarib, ya mujib. Ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, hapuskan semua aib kami. Ampuni guru-guru kami ya Allah. Ampuni para ulama yang menjadi cahaya hidayah bagi kami. Persatukan para ulama ya Allah. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang berbuat baik kepada kami. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti selama ini. Juga ampuni saudara-saudara kami yang menyakiti kami ya Karim. Ya Allah, ikatlah hati kami saling mencintai karena Engkau. Ya Rabb, jadikan majlis ini majlis yang Engkau ridhai. Tempat Engkau ampuni hamba-hamba yang bergelimang dosa. Engkau cahayai bagi yang hatinya masih gulita. Ya Rabb, berikan kepada kami nikmat iman, nikmat ihsan ya Allah, nikmat qalbun salim, nikmat akhlakul karimah. Karuniakan kepada kami nikmat rizki yang halal barakah, nikmatnya keluarga sakinah, nikmatnya istiqomah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah, jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Rabb, selamatkan bangsa kami ini ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang istiqomah di jalanmu, para pemimpin yang mencintaimu ya Allah, yang mencintai Rasulmu, yang mencintai umatmu. Kami berlindung dari siapapun yang melupakanmu. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah, atau di bumi manapun yang Engkau saksikan teraniaya. Engkau maha perkasa ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kepada kami semua nikmatnya silaturahim, nikmatnya ikhlas dan istiqamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, jadikan kami ahli salat yang khusyuk, ahli Al-Quran, ahli yang istiqomah mengamalkan, mendakwahkan Quran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Syekh, ya Ustaz, jazakallah, terima kasih. Semoga guru-guru kita ini diberikan nikmatnya istiqomah di dalam membela ummah, agama dan juga negeri kita ini. Rekan-rekan, sampai jumpa Ahad kedua yang akan datang ya. Ajak yang lain, mudah-mudahan makin banyak ulama yang bisa silaturahim, makin banyak ilmu yang kita raih. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian Tauhid kita kali ini. Insya Allah untuk bulan Agustus jatuh pada Ahad 11 Agustus 2018. Terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.